Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat kan? Sini Pak akan mengabsensi kelas kalian ya. Coba lihat sekitarnya, adakah yang tidak masuk atau berhalangan? Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Nah, begini dong anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita itu harus semangat dan ceria. Agar apa? Agar pelajaran yang kita pelajari pagi hari ini dapat diterima dengan mudah oleh otak kita. Akibatnya apa? Ya, kita bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh Pak, sehingga nilai kita akan bagus dan juga akan mendapatkan nilai yang baik. Baiklah anak-anak, sebelum Pak masuk ke pelajaran inti, adakah yang masih mengingat pelajaran kita minggu kemarin? Ya, Kona silakan. Ya, baik ya jawabannya. Ada lagi yang ingin menjawab? Silakan Robi. Ya, benar sekali ya. Dari jawaban Kona dan Robi tersebut, bahwasanya kita kemarin mempelajari tentang BPUPKI dan juga BPKI, di mana yang dijelaskan oleh saudara kita, teman-teman kita tersebut merupakan BPUPKI ini merupakan bentukan Jepang. Untuk apa? Agar mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Pancasila dan undang-undang lainnya. Nah, anak-anak, kita hari ini mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya apa sih Pak? Dari tujuan kita mempelajari ini, kita bisa mengetahui peristiwa apa saja yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tidak hanya mengetahui bahwasanya peristiwa proklamasi saja, namun ada peristiwa proklamasi lainnya atau peristiwa sebelum proklamasi. Coba kalian amati gambar yang Pak tampilkan ini. Ada yang ingin menjawab atau mengerti dari gambar yang Pak tampilkan ini? Wah, silakan Robi menjawab. Ya, bagus ya jawabannya. Dari pengamatan Robi tersebut, bahwasanya ia sudah mempelajari apa yang akan Pak sampaikan pada pagi hari ini. Namun di sini Pak sedikit koreksi ya dari jawaban si Robi. Untuk gambar pertama, benar, itu adalah proses penyerahan Jepang kepada sekutu di kapal US Missouri. Dan yang gambar kedua merupakan benar lagi, merupakan bangunan yang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang Pak mau koreksi yaitu gambar ketiga. Di sini sebenarnya memang benar apa yang dikatakan oleh Robi, bahwasanya Soekarno dan Hatta sedang kerja kelompok, namun kurang spesifik, yaitu kerja kelompok dalam merumuskan teks proklamasi. Dan gambar yang keempat tentu saja pembacaan proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno. Baiklah anak-anak, di situ kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama, kekalahan Jepang. Lalu juga ada yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga adalah perumusan teks proklamasi, dan yang keempat adalah pembacaan proklamasi itu sendiri. Untuk peristiwa yang pertama yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Boleh anak-anak simak di PPT yang Pak tampilkan, bahwasanya mereka ini berproses. Awalnya sebelum Indonesia merdeka itu Jepang terlebih dahulu menyerah kepada sekutu. Karena apa anak-anak? Karena saat itu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu sehingga hancur luluh lantak. Kenapa sih Jepang itu bisa menyerah kepada sekutu? Karena kedua kota ini merupakan pusat sentral militer dari kekuatan Jepang. Artinya apa? Jikalau Amerika menghancurkan militer Jepang, kekuatan utamanya, maka ini akan melemahkan Jepang, sehingga Jepang resmi menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Seperti yang gambar yang Pak tampilkan tersebut, yaitu proses perjanjian menyerahnya Jepang kepada sekutu. Untuk yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Silakan Tiffany untuk membacakan. Ya, baik. Peristiwa Rengas Dengklok ini bermula ketika adanya perselisihan antara golongan tua dan golongan muda. Mereka berselisih karena kurang berbeda pendapat, di mana golongan tua ini masih ingin mengikuti janji dari Jepang. Namun, golongan muda ini dengan jiwa yang muda atau jiwa yang membara, dia ingin segera memerdekakan diri Indonesia dengan caranya sendiri tanpa bantuan bangsa lainnya. Baiklah, di
Di sini para pemuda ini menculik Soekarno-Hatta. Agar apa? Agar mereka ini tidak dipengaruhi lagi oleh Jepang. Mereka membawanya keluar Jakarta yang bernama wilayah Rengas Dengklok, sehingga disebutlah itu peristiwa Rengas Dengklok. Untuk yang gambar ketiga, sini adalah proses penyusunan teks proklamasi. Dari hasil peristiwa Rengas Dengklok tersebut, disepakatilah bahwasanya kemerdekaan itu dilakukan secepat-cepat mungkin, sehingga dilakukanlah proses penyusunan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pada dini hari. Di situ mereka merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, seorang prajurit tinggi Jepang. Alasan kenapa Laksamana Maeda ini mau membantu Soekarno-Hatta, karena Laksamana Maeda ini sudah cukup bersahabat dengan para pejuang di Indonesia. Lalu siapa saja sih yang merumuskan teks proklamasi? Ada yang tahu? Belum ada ya. Untuk proses penyusunan teks proklamasi itu dilaksanakan oleh 3 orang. Seperti gambar yang awal Pak tampilkan, yang kata Robi itu mereka sedang bekerja kelompok, yaitu ada Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ada yang tahu siapa yang mengetiknya? Wah, benar sekali jawaban dari Aldo, bahwasannya yang mengetik itu adalah Sayuti Meli. Nah, peristiwa yang terakhir nih, yaitu pembacaan teks proklamasi. Sudah kita rumuskan teks proklamasinya, tepat pada pukul jam 10-nya itu pembacaannya. Jadi, proses penyusunan dan pembacaan itu dilaksanakan di hari yang sama, yaitu 17 Agustus 1945. Untuk proses proklamasinya itu langsung dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, tepat pada pukul 10, yang menandakan bahwasannya Indonesia sudah memerdekakan diri dari bangsa asing atau dari jajahan secara de facto. Baiklah anak-anak, itu saja materi yang Pak sampaikan. Adakah anak-anak yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Cynthia. Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa sih mereka bisa, golongan muda dan golongan tua ini bisa salah paham? Ada yang ingin bantu menjawab? Silakan Sidot. Ya, baik sekali ya jawabannya. Seperti apa yang Pak jelaskan tadi, bahwasanya mereka ini beradu pendapat tentang kemerdekaan Indonesia, kapan akan dilaksanakan. Golongan tua ini, mereka menunggu janji dari Jepang untuk memerdekakan dirinya. Karena apa? Karena mereka ini sebelumnya sudah dipersiapkan dengan adanya BTU PKI dan PPKI seperti yang kita pelajari. Namun golongan muda ini, dia mempunyai jiwa yang membara untuk memerdekakan dirinya secara sendiri. Di sini mereka ingin segera mungkin memerdekakan dirinya. Karena apa, anak-anak? Karena mereka mendengar berita kekalahan Jepang. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Di sini Pak akan mengirimi kalian video, silakan simak video tersebut. Lalu Pak akan mengadakan games ya. Untuk linknya sudah Pak kirim, silakan cek. Oke. Silakan kalian tonton dulu video tersebut. Oke, sudah selesai ya anak-anak. Ada yang tahu itu video apa? Ya, betul sekali. Itu merupakan video proklamasi, pembacaan proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno. Di sini gamesnya apa anak-anak? Di sini ada yang beranikah yang menjadi cosplayer atau menirukan Soekarno dalam membacakan proklamasi tersebut? Ada yang mau? Ada yang berani? Ya, Reza, silakan maju ke depan dan menirukan gaya baca proklamasi ala Soekarno ya. Wah, tepuk tangan dong untuk Reza. Good job ya Reza, sudah berani dalam menirukan games yang Pak perankan. Nanti Pak akan mengirimi Reza hadiah ya. Nanti ke ruang guru saja, ingati Pak ya. Oke anak-anak, sini sebelum Pak menutup pelajaran, silakan kalian duduk berkelompok seperti kelompok kemarin ya. Sama seperti kemarin, kalian Pak beri tugas pertanyaan. Silakan diskusikanlah kepada kelompok kalian, apa sih makna dari proklamasi kemerdekaan kita bagi bangsa Indonesia. Oke, Pak beri waktu 5 menit ya. Oke anak-anak, untuk presentasinya kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya.
Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangannya dulu. Lanjut kita ke kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikannya. Ya, baik ya. Beri tepuk tangan dulu. Dan kelompok terakhir, kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil dari kalian berdiskusi. Oke, well done ya. Sini Pak menyimak dari jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Apa yang kalian tulis, apa yang kalian diskusikan itu merupakan hal yang benar. Karena apa? Karena banyak makna yang terkandung dalam proses kemerdekaan kita sesuai dengan cara pandang kita sendiri. Pak tidak ada menyalahkan kalian, jawaban kalian itu benar. Bahwasanya kita ini merdekakan diri dari bangsa asing. Itulah makna sesungguhnya dari kemerdekaan, sehingga kita dapat menjalankan negara kita secara bebas tanpa adanya gangguan dari bangsa asing. Namun makna kemerdekaan kita pada era sekarang yaitu adalah kita ini bukan memperjuangkan kemerdekaan lagi anak-anak, tidak berperang lagi, tidak adu baku hantam lagi dengan musuh, tetapi kita ini untuk mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa anak-anak? Kita mengisi kemerdekaan dengan cara rajin belajar, mengikuti sekolah dengan benar, dan menjadi pemuda dan pemudi yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Itulah makna yang sesungguhnya kemerdekaan di era yang sekarang, yaitu untuk mengisi kemerdekaan kita dengan cara apa? Ya, yang Pak jelaskan tadi ya. Oke anak-anak, sini Pak ada kuis, silakan buka aplikasi Kahoot kalian. Kita sama-sama mengerjakan kuis tentang apa pelajaran kita pada pagi menuju siang ini. Silakan seperti kemarin ya. Yang mendapatkan ranking 1 akan mendapatkan hadiah kembali ya. Oke anak-anak, dimulai dari sekarang ya, linknya sudah Pak buka. Oke, good job ya. Di sini mendapatkan ranking 1 adalah Cynthia. Kemarin Tiffany ya, sekarang Cynthia. Silakan hadiahnya nanti ke ruang guru ya, barang si Reza tadi. Oke anak-anak, sini sebelum Pak menutup kembali, kita sedikit merefleksikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak merangkum sedikit apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ada 4 peristiwa yang dilaksanakan sebelum pembacaan proklamasi, yaitu kekalahan Jepang, yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga adalah perumusan teks proklamasi dan pembacaan teks proklamasi itu tersendiri. Di sini ada tidak anak-anak yang memberikan masukan atau saran kepada Pak tentang pembelajaran yang kita pelajari agar apa? Agar minggu depan kita belajar lebih asik lagi anak-anak. Ada yang ingin menyampaikan saran? Wah, silakan Robi. Wah, terima kasih ya masukannya. Di sini Robi ingin meminta hadiah lebih besar ya. Makanya Robi harus semangat minggu depan agar mendapatkan hadiah yang lebih besar. Insya Allah Pak akan janjikan lebih besar ya untuk Robi kalau Robi berhasil. Bukan untuk Robi saja sih, untuk kalian semua. Baiklah, itu saja, tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Oke, sedikit menutup dari Pak. Untuk kalian semua, tetap semangat ya anak-anak. Tapi kalian juga semangat itu harus aktif dalam kelas. Agar apa? Agar kalian itu terbiasa membiasakan diri untuk berbicara di depan orang banyak. Agar apa? Agar tidak kaku lagi kalian untuk kedepannya dalam berkehidupan sosial di masyarakat. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari Pak. Sampai sini saja pertemuan kita menuju siang hari ini. Jikalau Pak ada salah kata maupun perbuatan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.